Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesiana dari Informatika 1 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin-poin penting yang ada dalam buku yang berjudul Teknologi Digital Imersif, yaitu dari bab 1 dan bab 2. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan bab pertama, yaitu pengantar teknologi digital imersif. Teknologi digital imersif merupakan sebuah konsep revolusioner yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti realitas virtual atau virtual reality, realitas augmentasi atau augmentasi reality, dan realitas campuran atau mixed reality, kita dapat memasuki dunia yang sepenuhnya baru, yang tidak terbatas oleh batasan fisik. Teknologi ini memungkinkan kita untuk merasakan sensasi yang mendalam, seolah-olah kita benar-benar berada di dalamnya. Adapun teknologi digital yang dimaksud dan akan dibahas dalam buku ini adalah virtual reality atau VR, augmentasi reality atau AR, mixed reality atau MR, digital twin atau metaverse, dan konten 360, sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi berikut ini. Dalam era yang semakin terhubung secara digital ini, teknologi digital imersif menawarkan potensi yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, industri, dan seni. Dalam bidang pendidikan, teknologi digital imersif memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, dengan simulasi yang mendekati realitas dan pengalaman belajar yang mendalam. Di sektor kesehatan, teknologi ini telah digunakan dalam terapi dan pengobatan serta diagnosis medis yang lebih akurat. Di dunia industri dan bisnis, teknologi digital imersif meningkatkan efisiensi dan produktivitas baik dalam desain produk, pemasaran, maupun pelatihan karyawan. Sementara itu, dalam seni dan hiburan, teknologi ini menciptakan pengalaman yang mengesankan. Dalam sinema, permainan, ataupun game, seni visual dan seni pertunjukan seperti konser musik virtual. Teknologi digital imersif dalam pemanfaatannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan, masalah kesehatan dan keselamatan, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta keamanan dan privasi data menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi ini. Selain itu, terdapat juga pertimbangan etika dan dampak sosial yang perlu dipelajari secara mendalam untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Buku ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai teknologi digital imersif dan mengungkapkan potensi dalam mendorong kemajuan bangsa. Dalam setiap babnya, buku ini akan menjelajahi berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi digital imersif, serta membahas tantangan dan potensi masa depan yang harus kita hadapi. Dalam buku ini juga akan membahas berbagai jenis teknologi digital imersif dan bagaimana karakteristik ini mempengaruhi pengalaman pengguna di berbagai bidang. Penulis buku ini juga mengharapkan buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca dalam mengaplikasikan teknologi digital imersif demi kemajuan bangsa. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu sejarah dan perkembangan teknologi digital imersif. Teknologi digital imersif atau kita singkat dengan TDI, teknologi digital imersif memiliki sejarah yang menarik, yang melibatkan perkembangan pesat dalam teknologi komputer dan grafis. TDI merupakan sebuah revolusi dalam bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer dimulai dari interaksi berbasis instruksi yang diketik atau yang dikenal dengan Command Line Instruction atau CLI. Lalu berkembang berbasis antarmuka grafis atau Graphical User Interface atau GUI, sampai pada interaksi yang lebih natural dengan menggunakan suara,
gerakan tangan, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Dalam buku ini dijelaskan ada 5 fase perkembangan interaksi antara manusia dan komputer, yaitu yang pertama, Command Line Instruction atau CLI, di mana antar muka awal yang digunakan dalam komputer, pengguna memberikan perintah tertulis dalam bentuk teks ataupun kode untuk berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI, adalah langkah maju dalam interaksi manusia dan komputer, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui elemen grafis seperti icon, tombol, dan jendela. Yang ketiga adalah touchscreen, di mana perkembangan teknologi touchscreen, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui sentuhan langsung pada layar. Yang keempat, voice recognition. Teknologi pengenalan suara telah mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer, hanya dengan menggunakan suara. Yang kelima adalah Natural User Interface atau NUI. NUI memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan komputer. Teknologi ini melibatkan penggunaan gerakan tubuh, pengenalan wajah, pengenalan gestur, dan interaksi nonverbal lainnya. Contohnya adalah pengguna gestur badan untuk mengontrol permainan virtual reality dan penggunaan kamera untuk mendeteksi gerakan pengguna dalam aplikasi yang mendukung augmentasi reality. Pada mulanya, teknologi digital imersif memiliki akar yang berasal dari berbagai bidang, termasuk virtual reality, augmentasi reality, dan simulasi komputer. Timeline perkembangan teknologi digital imersif sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini, yang memberikan gambaran singkat tentang peristiwa dan perkembangan penting dalam sejarah teknologi digital imersif. Perkembangan teknologi digital imersif akhir-akhir ini semakin pesat, dengan kemunculan perangkat mobile yang canggih dan meningkatkan kekuatan komputasi. Hal ini membuka pintu bagi pengembangan teknologi realitas campuran ataupun mixed reality yang menggabungkan elemen-elemen virtual dengan dunia nyata secara interaktif. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek visual dalam lingkungan fisik mereka, menciptakan pengalaman yang sangat menarik dan mendalam. Perkembangan ini juga didukung oleh inovasi dalam perangkat sensor dan teknologi pendeteksi gerak yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan dunia digital melalui gerakan tubuh. Fitur-fitur seperti pelacakan posisi, pelacakan mata, dan pengenalan wajah semakin meningkatkan imersi dan pengalaman pengguna dalam dunia digital. Teknologi digital imersif telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang dan pada beberapa tahun terakhir. Penemuan seperti pemantau gerak, sensor tangan, dan pelacakan mata telah memungkinkan pengalaman yang lebih interaktif dan realistis. Perangkat seperti Oculus Rift, HTC Vive, dan Microsoft HoloLens telah menambahkan pasar dengan fitur-fitur canggih untuk virtual reality. Penemuan seperti pemantau gerak, sensor tangan, dan pelacakan mata telah memungkinkan pengalaman yang lebih interaktif dan realistis. Perangkat seperti Oculus Rift, HTC Vive, dan Microsoft HoloLens telah merambah pasar dengan fitur-fitur canggih untuk virtual reality, augmentasi reality, dan mixed reality. Statistik teknologi digital imersif, khususnya IR dan VR, mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memiliki potensi pasar yang sangat luas. IR semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, menghadirkan pengalaman yang memungkinkan kita melihat dunia nyata dengan lapisan informasi digital yang menarik. Ini sangat terlihat dalam sektor e-commerce, di mana konsumen dapat mencoba produk secara virtual sebelum membeli. Di sisi lain, VR terus memperluas wilayahnya dalam berbagai industri, terutama dalam gaming yang menyuguhkan pengalaman yang mendalam dan imersif.
Penggunaan VR juga meluas ke sektor kesehatan mental, pendidikan, pelatihan, dan desain arsitektur. Perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, Microsoft terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi IR dan juga PR, menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh dua teknologi ini dalam mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan fisik di masa depan. Permintaan ini juga diperkuat oleh situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yang mendorong pergeseran menuju solusi IR dan juga PR untuk keperluan konferensi jarak jauh, pelatihan, dan hiburan di rumah. China dan Amerika Serikat adalah dua negara yang sangat aktif dalam berinvestasi pada bidang IR dan juga PR, dan keduanya memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan industri ini, sebagaimana terlihat pada gambar di samping. Di Cina, pemerintah dan perusahaan teknologi besar seperti Tencent, Alibaba, dan Huawei telah memainkan peran kunci dalam mendorong perkembangan IR dan juga PR. Pemerintah Cina memiliki visi untuk membangun ekonomi digital yang lebih kuat, dan teknologi ini menjadi salah satu fokus utama mereka. Mereka memberikan insentif fiskal dan dukungan keuangan kepada perusahaan teknologi serta memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi ini. Di Indonesia, ekosistem startup teknologi digital imersif juga mengalami pertumbuhan pesat. Banyak perusahaan startup lokal yang fokus pada pengembangan aplikasi dan konten digital imersif. Mereka menciptakan solusi inovatif dan menciptakan pengalaman yang menarik melalui teknologi IR, VR, dan mixed reality. Penggunaan teknologi digital imersif semakin meluas ke berbagai sektor di Indonesia. Selain industri hiburan, teknologi ini juga dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, perencanaan kota, dan lain-lain. Contohnya, penggunaan VR dalam pembelajaran interaktif, IR dalam promosi pariwisata, dan MR dalam perencanaan urban. Dalam konteks ekonomi, pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2019 sampai dengan 2024 berupaya mendorong pengembangan ekosistem metaverse yang dapat menjadi basis bagi industri kreatif dan startup teknologi. Pemerintah berharap metaverse dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga berfokus pada pengembangan infrastruktur digital yang dapat mendukung pengembangan metaverse, seperti jaringan internet yang cepat dan terjangkau. Di bidang pendidikan, pemerintahan Pak Jokowi melihat potensi metaverse dalam meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi metaverse, siswa dan mahasiswa dapat mengambil atau mengalami pembelajaran yang lebih interaktif, imersif, dan terhubung dengan dunia nyata. Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan metaverse dalam kurikulum dan memfasilitasi pengembangan aplikasi pendidikan berbasis metaverse. Pemerintah juga ingin memanfaatkan teknologi metaverse untuk mempromosikan budaya Indonesia dan pariwisata. Dengan menciptakan pengalaman digital yang memukau, metaverse dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia dan meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mendorong kolaborasi antara pelaku industri metaverse dan pemangku kepentingan pariwisata dalam pengembangan konten digital imersif yang menarik. Salah satu produk metaverse yang dibuat pemerintah adalah Metaverse Jagat Nusantara, yang memvirtualkan kekayaan budaya Indonesia. Ilustrasi Metaverse Jagat sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping ini. Secara keseluruhan, kebijakan dan keinginan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi Metaverse menunjukkan visi untuk mempercepat kemajuan negara melalui pemanfaatan teknologi digital imersif.
Pemerintahan Pak Jokowi berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan metaverse, mengintegrasikannya dalam sektor-sektor kunci, dan memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital imersif, pengguna teknologi ini pun semakin meluas. Dalam buku ini akan mengeksplorasi berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, hingga seni dan hiburan, dan melihat bagaimana teknologi digital imersif dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dengan perkembangan teknologi digital imersif yang semakin pesat dan dukungan pemerintah serta ekosistem startup yang kuat. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi ini dalam berbagai bidang untuk kemajuan bangsa. Penemuan seperti pemantau gerak, sensor tangan, dan pelacak mata telah memungkinkan pengalaman yang lebih interaktif dan realistis. Mungkin sekian pemaparan tentang bab 1 dan bab 2 dari buku yang berjudul Teknologi Digital Imersif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.